Wakil Presiden Republik Indonesia yakni Gibran Rakabuming Raka tadi pagi memimpin upacara ziarah nasional dalam rangka peringatan Hari Pahlawan tahun 2024 di Taman Makam Pahlawan Nasional TMPN Utama Kalibata. Nah pemirsa, Gibran pada saat itu terlihat sangat gagah sekali ya. Pada saat itu aura karismanya muncul pada sosok Gibran. Ya walaupun Gibran hanya menggantikan peran dari Pak Prabowo pada momen itu, tapi nampaknya Gibran tidak terlihat seperti wakil presiden pada umumnya. Sebagian pengamat ada yang menilai bahwa karisma yang muncul pada diri Gibran itu lebih besar daripada sosok bapaknya, yakni Joko Widodo. Nah pemirsa, pada momen ini Gibran menempati posisi sebagai inspektur upacara untuk menggantikan peran Presiden Republik Indonesia, yakni Prabowo Subianto, yang saat ini masih melakukan kunjungan kenegaraan ke luar negeri hingga pekan ketiga bulan November ini tahun 2024. Nah, tadi Gibran tiba di lokasi sekitar pukul 07.50 WIB dan selanjutnya upacara dimulai dengan laporan komandan upacara yakni Kolonel Luki Indrawan ya kepada Gibran. Nah, kemudian prosesi dilanjutkan dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan. Dan kemudian untuk mengenang pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, dibunyikanlah sirene yang diakhiri dengan mengheningkan cipta. Nah, selain itu, Gibran meletakkan karangan bunga dan kemudian diikuti dengan pembacaan doa bagi arwah para pahlawan. Nah, pembacaan doa tersebut itu dipimpin oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, yakni Kementerian Agama, yakni Kamarudin Amin. Upacara tadi pagi diakhiri dengan penghormatan terakhir kepada arwah para pahlawan yang dipimpin langsung oleh komandan upacara pada waktu itu. Nah, untuk lebih jelasnya marilah kita simak dulu video berikut ini. Ya, intinya bahwa Presiden Jokowi itu hanya beliau bilang, tapi saya juga nanti sebenarnya nggak enak juga, takutnya kelebihan gitu. Dan orang menyangka Pak Jokowi mau cawe-cawe atau apa gitu. Iya, masih cawe-cawe ya kan, gitu. Dan gak enak sama Pak Prabowo. Tapi satu hal lagi, Bang, bahwa selama ini kan orang menuduh Pak Jokowi akan menjadi ketua partai. Benar nggak? Iya, iya. Akan mendirikan partai. One Team Press. Tapi kan selama ini yang saya bicara dengan Pak Jokowi bahwa beliau akan pulang ke Solo, terjadi, Bang. Ya, jadi selama ini kan orang banyak memberikan framing negatif. Pak Jokowi, wah setelah ini beliau akan jadi ketua Dewan One Team Press lah, masuk di Golkar lah, mengambil alih PDIP lah. Bahkan yang saya fitnah-fitnahan itu yang saya bilang tadi ya, kayak dulu ada, saya ngomong aja kayak Rocky Gerung gitu kan, makanya saya agak marah sama dia kan. Dia memfitnah Pak Jokowi itu iri hati. Ini di ILC-nya Bang Karni Ilyas. Iya, yang pernah hampir ribut itu ya. Bukan saya nggak ribut, dia yang kabur, Bang. Karena dia memfitnah, dia membohongi rakyat ini, membohongi kita semua, Bang. Ini orang manipulatif sekali, ya. Jadi dia bilang Pak Jokowi itu iri hati dengan Pak SBY dan Bu Mega karena nggak punya partai, maka mau ngambil alih PDIP sama Golkar. Ini kan tuduhan yang fitnah yang jelas-jelas membahayakan sekali ini orang ini, Bang, gitu loh. Nah, terus dia bilang Pak Jokowi bersama Mas Gibran dan Yan Etes yang baru umur 10 tahun itu akan menguasai IKN, Bang. Ya kan? Jadi dia udah tahu masa depan orang, terus tahu hati orang nih. Oh, ini iri hati kan? Emang makanya saya tanya dia kan, kamu tuh Tuhan atau paranormal? Dia nggak bisa jawab, dia kabur, dia bilang saya onderdil, Bang. Makanya tuduhan-tuduhan ini, Bang, orang yang sebenarnya mereka tidak mengenal Pak Jokowi, yang kesehariannya kan nggak tahu, tapi mereka lebih Jokowi dari Jokowi atau lebih Prabowo dari Prabowo gitu loh, Pak Prabowo, ya kan? Hanya ngomong-ngomong aja gitu di mana gitu tanpa dasar, tanpa membangun suatu ini ya, Bang, suatu bangunan kebenaran gitu. Iya. Yang makanya saya di mana-mana selalu melawan orang-orang ini, Bang, karena mereka tidak punya dasar gitu loh, Bang, mengatakan bahwa Pak Jokowi melanggar undang-undang, Gibran juga di MK. Itu kan nggak pernah terbukti, Bang. Secara hukum ya, secara konstitusi.
kita bernegara bukan berdasarkan asumsi, opini atau framing. Nah, itu Bang. Makanya saya bilang tadi Bang, Pak Jokowi ngomong di luaran bahwa beliau akan pulang ke Solo. Dan itu terjadi. Ya. Dan beliau ngomong ke saya juga waktu bulan, ya sebelum pelantikan presiden lah, habis pemenangan itu kan saya tanya, Bapak bagaimana? Saya bilang, Pak, Sekjen PBB, enggak, aku mau pulang dulu katanya. Dan memang kejadian Bang. Jadi selama ini orang bilang Pak Jokowi mau 3 periode, perpanjangan. Ini omong kosong semua Bang. Udah terbukti sekarang ya kan. Dan memang terbukti kan. Dan saya satu orang di Republik ini yang mengatakan kebenaran. Untuk apa? Bukan saya bilang tadi untuk apa? Jabatan atau bukan. Ini untuk kebenaran, untuk anak cucu kita Bang. Anak cucu saya juga gitu loh. Ya kan? Jadi gini, kita boleh berpolitik, ya kan? Ya kan? Tapi dengan cara jangan membuat framing opini atau menghancurkan karakter orang. Harus kebenaran Bang, gitu loh. Politik ini kita harus bangun yang sehat lah, ya kan? Nah, jadi saya lihat kawan-kawan ini kan kembali lagi Bang, ya kan? Udah dari 10 tahun lalu mereka memaksulkan Pak Jokowi, bilang Pak Jokowi, kan gak berhasil Bang, kan kasihan. Sampai Pak Jokowi pulang aman-aman aja. Tapi mereka mencoba ada demo lagi. Saya bilang ini sakit ini manusia-manusia. Sebelum sampai ke demo itu tadi ada yang menarik ceritanya Bang Silvester. Pada saat 20 Oktober setelah lepas pisah sambut ya di istana, tadi diceritakan sebenarnya Pak Prabowo juga ingin mengantar langsung. Nah, kemudian tiba-tiba kan akhirnya nggak jadi. Kemudian Presiden menugaskan Panglima TNI dan Kapolri untuk mengantarkan sampai ke kediaman. Ya kan begitu. Nah, tapi tiba-tiba rame di sosmed ada seorang tokoh media nggak begitu ya. Wah, tuh Pak Jokowi nebeng dengan TNI AU kan gitu ya, kan gitu. Nah, itu sebenarnya dari yang kita lihat sama-sama itu fitnah lagi atau disinformasi barangkali ya. Kok dibilang nebeng dengan TNI AU? Kasihan ya, orang kadang-kadang hatinya udah jelek, udah busuk. Jadi apapun yang dilakukan itu salah gitu Bang. Jadi kasihan. Jadi sebenarnya ceritanya Pak Jokowi itu lebih gila lagi. Ini menurut pengakuan Pak Jokowi ya, waktu saya malam itu di rumah kediaman beliau. Pak Prabowo itu mau mengantar sampai kediaman. Hanya Pak Jokowi berkeras loh, Mas Bowo itu udah presiden. ini Pak Jokowi ngomong sendiri. Nah, jadi akhirnya Pak Prabowo menugaskan Panglima TNI dan Pak Kapolri. Jadi, dan ketika sudah selesai, kan ketika ditanya oleh media, ketika Panglima dan Kapolri mau balik lagi ke Jakarta, kami ditugaskan. Dan itu memang pernyataan dari dua petinggi itu kan. Memang ditugaskan oleh Presiden ya. Ya, namanya bahkan dikawal oleh 7 atau 8 pesawat tempur kan, pesawat TNI AU itu. Iya, jadi intinya kan ini perintah Presiden ya udah pergi aja impeachment Presiden. Artinya itu bukan nebeng ya kan? Pak Jokowi itu maunya naik Citylink awalnya. Oh ya. Salah satu maskapai lah. Tapi sama Pak Prabowo disiapkan itu pesawat. Artinya kan memang kalau kita melihat, kalau judul program kita kan ruang konsensus ya, Silvester ya. Memang terlihat sekali kedekatan dan komitmen dan persahabatan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo tidak sebatas karena telah sama-sama saling berkontribusi untuk negara, tetapi memang ada sebuah visi besar bagaimana 2045 itu ya kan benar-benar sesuai apa yang dicanangkan oleh Pak Jokowi, yang mana pada saat itu Pak Prabowo adalah anggota kabinet kan begitu. Nah, kemudian disalah tafsirkan oleh teman-teman tadi itu ya, Rocky Gerung dan kawan-kawan gitu loh. Kan gini loh logikanya ya kan, bahwa Pak Jokowi ini Pak Prabowo ini bukan hanya dengan Pak Jokowi, ada Pak SBY di situ. Dan kemarin kan Pak Prabowo ke rumahnya. Setelah dari Pak Jokowi. Makanya ini kan kadang-kadang mereka ini bisa membaca pikiran orang seperti Tuhan. Atau saya bilang tadi, mereka lebih Pak Prabowo dari Pak Prabowo, lebih Pak Jokowi dari Pak Jokowi. Kan sakit ini kan. Ini manusia-manusia sakit ini saya lihat ini. Nah, jadi contohnya ke Pak SBY, ya kan. Bagaimana seorang presiden mendatangi mantan presiden. Ya kan.
Dan kita di sini lihat keluhuran budi dari Pak Prabowo, gitu loh. Beliau, I'm the President of the Republic Indonesia, tapi dia masih mau silaturahmi, ya mungkin mau mendengar masukan atau diskusi, atau paling tidak menghormatilah Pak SBY dan Pak Jokowi. Ya, jadi ya saya pikir kalau Bu Mega juga mau membuka ruang, Bu Megawati, pasti Pak Prabowo juga datang gitu loh. Tapi kan kita lihat di sini ya saya berani mengatakan bahwa Bu Mega tidak membuka ruang itu kan. Sampai sekarang ya? Ya kelihatannya kan begitu. Nggak usah kita tutup-tutupin. Bagaimana Bu Mega juga nggak buka ruang dengan Pak SBY, bahkan Gus Dur. Ya. Sampai Gus Dur jatuh kan kita tahu gara-gara siapa. Gitu. Jadi di sini kita bisa melihat pemimpin bangsa ini mana yang benar-benar berjiwa besar, berjiwa kesatria, dan berjiwa negarawan. Dan ini sudah ditunjukkan oleh Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan Pak SBY.